Ya, makasih semuanya. Mungkin apa ya, lebih ke terima kasih kerjasamanya kali ya, karena kan divisi saya adalah divisi ngintipin kerjaan orang gitu. Jadi dan harapannya juga semua apa kegiatan, semua literasi, semua apa namanya ya, semua kegiatan yang ada di sini tuh tersimpan baik gitu, menjadi sebuah kenangan di masa depan dan menjadi sebuah pembelajaran. Nah, ini apa namanya? Mungkin kedepannya semoga jangan pada canggung lagi kalau misalnya tiba-tiba saya datang bawa kamera gitu, jeng gitu, tiba-tiba jangan rekam gue dong gitu, muka gue belekan misalnya kan. Semoga nggak ada yang canggung lagi, karena itu adalah sebuah tugas saya sih gitu. Udah sih, itu doang sih, nyiapin kata-kata itu doang Pak. Kan harapan lo di ulang tahun lo harapannya gimana? Ya harapannya saya sebenarnya tidak berharap apa-apa sih, karena iya, maksudnya karena harapan saya bukan hanya di ulang tahun aja Pak, jadi setiap bulannya, setiap harinya adalah sebuah harapan baru Pak. Keren nggak kata-katanya? Harap gimana? Tahun yang baru semoga bisa lebih seru lagi kegiatannya, karena kalau misalnya kegiatannya seru, maksudnya orang kantornya seru, diabadikannya juga lebih asik lagi gitu. Interesting antar humannya tuh dapat gitu Pak, gitu sih Pak. Udah yang mau lu dapat buat lu apa buat ulang tahun lo yang baru? Yang saya mau yang buat lu diri lu sendiri. Kalau buat orang-orang. Oh ya, buat saya sih harapannya Pak, saya nggak ada harapan sama sekali Pak. saya nggak berharap apa-apa sih, paling ya maksudnya semoga lebih baik lagi, lebih maksudnya ya standar orang ulang tahun gimana sih, semoga lebih baik lagi, semoga yang dicita-citakan gitu kan. Nah ya gitu. Ya udah sih gitu aja Pak. Baik, oke. Selamat ulang tahun ya buat Farhan. Semoga Farhan ya betah lah gitu, punya lingkungan baru kayak di sini gitu. Anak-anaknya mungkin beda gitu, nggak sehobi mungkin, atau nggak punya ketertarikan yang sama gitu sama Farhan. Mungkin Farhan obrolannya agak roaming juga gitu, kita ngomongin julitin karya-karya arsitek gitu misalkan, atau enggak kita lagi ngomongin apa gitu, Farhan kadang suka bingung ini bercandaannya lokal gitu. Nah, coba sebenarnya Farhan bisa ini sih, bisa orangnya apa namanya, gampang beradaptasi gitu. Kita kayaknya kalau mau dimanapun bisa gitu, gampang bergaul lah gitu. Ya mudah-mudahan Farhan bisa menjalankan apa yang dia pengen dan dicita-citakan, terus bisa menjalin pertemanan sampai seterusnya sama kita. Thank you Han. Ya semoga selalu bahagia dan sehat selalu ya. Jadi Farhan ini sebenarnya orangnya gerapiak sih kalau bahasa Jawanya ya. Jadi gampang bergaul gitu. Tapi nggak tahu kan mungkin karena divisinya Farhan sendiri kan bersinggungan dengan studio sama omah gitu ya. Jadi dia tuh sering nyamperin misalnya saya gitu, buat ya sebenarnya buat diskusi sih. Ya. Terus pernah suatu ketika sih ya, si Farhan nih ngajakin saya piknik gitu. Iya, ngajakin piknik ke Pulau Seribu, nggak tahu sih enggak. Saya kan ya cuman karena belum pernah ke sana ya mau aja, terus ternyata agenda dia tuh ngobrol gitu, ngajakin ngobrol gimana sih cara memahami sini lah gitu. Ternyata itu ya. Nah, jadi usahanya buat menyesuaikan dengan lingkungan tuh sangat kuat gitu, dan punya kemauan yang tinggi sih untuk berkembang gitu.
Itu sih intinya gitu. Ya, semoga menjadi lebih baik dan lebih baik lagi tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahunnya sih. Oke, itu aja sih yang bisa saya sampaikan ke Farhan. Oke, kalau saya kasih buat Farhan ya. Orang yang ditanya harapannya apa, harapan saya nggak ada. Itu orang yang langka ya. Bukan berarti karena dia itu nggak punya harapan, bukan. Tapi karena hidupnya itu ada di current moment gitu. Dan dia itu hidup dari sekitar dia, makanya dia berusaha keras tuh beradaptasi. Jadi salah satu elemen Farhan yang cukup kuat adalah beradaptasi sebenarnya. Jadi dia kalau nggak bisa beradaptasi, berusaha nyari celah supaya dia bisa masuk gitu. Nah, jadi kita sangat beruntung ya dapat bisa bekerja sama dengan orang seperti Farhan, karena apalagi kalau dia ada di dalam capturing the other people experience, akhirnya jepretannya ataupun videonya tuh jadi pretensionnya tuh rendah gitu. Karena dia berusaha masuk ke view lu. Kalau misalnya dia ngapturein Alif gitu ya, atau ngapturein Pandu gitu, dia masuk ke dunianya ini, dan itu syarat buat jadi creator yang bagus gitu. Memang pasti ada pretensionnya, tapi mulainya unpretentious dulu, jadi mulai konteks dan memahami dan sebagainya. Makanya pada saat, karena kalau ngobrol Farhan tuh kan dia kan bingung kalau saya ajak ngobrol tuh, habis itu dia nanya sama saya simpel supaya balik ke Kompas, Pak ini tujuannya apa ya, ini selalu gitu. Jadi saya baru nyadar, oh iya ya, ternyata emang perlu ketemu orang kayak gini gitu ya, supaya bisa mengkalibrasikan diri. Jadi saya pikir gitu sih. Jadi sangat bagus, dan saya tahu tidak mudahnya perjalanan di sini untuk memahami arsitektur. Kadang-kadang sampai stres banget gitu. Dan saya pikir saya sangat menghargai itu. Jadi harapan saya buat Farhan, I hope you're gonna be one of the best videographer and photographer di Indonesia. Gitu ya.